Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel MG Mama dan Jan. Teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana, ini udah terlihat ya untuk teman-teman semuanya, aku udah di depan mesin cuci. Jadi hari ini harinya aku untuk mencuci-cuci. Kenapa aku bikin video ini? Di video yang sebelumnya aku udah pernah memberikan video tutorial tentang bagaimana cara menggunakan mesin cuci 2 tabung, dan di video itu alhamdulillah responnya bagus. Dan ada salah satu pertanyaan dari teman aku, bagaimana sih Kak caranya caranya memakaikan pewangi gitu kalau di mesin cuci 2 tabung. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan atau menambahkan pewangi ketika mencuci di mesin cuci 2 tabung. Jadi prosesnya itu seperti apa, dipakainya setelah bagaimana. Jadi untuk teman-teman yang aku lupa ya siapa, pokoknya nanti insya Allah aku tulisin, itu ada komentar dari salah satu teman aku yang dia bertanya tentang bagaimana caranya menggunakan atau memakaikan pewangi gini. Jadi ini aku udah siapin ya teman-teman nih airnya. Ini pokoknya kalian aku persingkat aja biar nggak terlalu lama gitu bikin videonya. Nih terlihat ya airnya aku udah tuangin ya secukupnya aja. Lalu selanjutnya yang pastinya kita masukkan dulu bukan airnya, sabunnya. Kebetulan aku emang menggunakan sabun cair. Kita tuang sabunnya, aku menggunakan sabun cair. Biasanya sebenarnya kalau untuk hari-hari biasa aku karena menggunakannya sabun cair ya teman-teman, aku nggak menambahkan lagi pewangi. Tapi untuk pewangi ini kalau menurut aku pribadi emang untuk lebih mengoptimalkan lah, untuk menyempurnakan ya teman-teman, untuk menyempurnakan. Jadi lebih wangi sebenarnya untuk kalau baju harian biasa gitu. Kalau aku pribadi pakai pewangi ini udah cukup lah, nggak maksudnya kalau wangi banget sih nggak, tapi setidaknya nggak ada bau-bau amis, ini itu udah hilang semua gitu. Aku juga seringnya menggunakan sabun ini karena maksudnya lebih cepat aja gitu, terus praktis gitu. Dan pokoknya kita masukkan dulu semuanya sabunnya ya teman-teman. Prosesnya sebenarnya sama aja kayak kita cuci seperti biasa. Nah, kita tuangin semuanya. Pokoknya kalian ngasih air juga secukupnya, terus kasih sabun juga secukupnya ini. Nah, masukin dulu semua ya teman-teman. Nah, sama seperti ini. Lalu selanjutnya pokoknya prosesnya seperti biasa, seperti yang aku pernah ya tutorialkan di video sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ke sini ya. Yang pastinya jangan lupa di tombol saklarnya dicolokkan. Lalu aku memutar di bagian ini, di bagian waktu pencucian ini, memutar untuk sebentar aja, untuk biar si sabunnya itu jadi tidak menggumpal. Jadi biar dia kecampur dulu lah sebentar aja gitu teman-teman. Nih sebentar aja kita tungguin dulu nih, seperti ini. Kalau kira-kira emang udah tercampur, udah langsung kita matikan aja. Jadi biar nanti si airnya itu tidak ada gumpal-gumpalan nih, masih ada yang warna pink dari sabun, dan juga masih ada gumpalan. Kalau udah tidak ada, langsung saja kita matikan. Kita tungguin, kayaknya aku rasa udah cukup. Kita buka lagi. Nah, kita kembalikan dulu ke sini. Udah, selanjutnya sih seperti biasa ini ya, begini ya tutupan ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan satu persatu cucian. Ini cucian aku nih untuk hari ini. Kita masukkan satu persatu, dan pastikan teman-teman, kalau aku nih tips juga dari aku, kalau untuk mencuci di mesin cuci, bajunya kadang namanya baju kotor ya teman-tean, bekas pakai, ada yang kebalik-balik. Nah, kalau aku pribadi nih sebelum dicuci biasanya aku balikin ke posisi awal nih. Ini baju aku, baju anakku ini jadi diposisikan seperti ini. Karena kenapa? Biasanya noda atau kotor biasanya banyaknya di luar pakaian gitu, di luar, karena yang kita pakai kalau di dalam itu jarang gitu. Apalagi untuk baju anak-anak gitu, kotor, noda biasanya lagi bermain. Jadi biar terlihat kalau ada noda, biasanya kan aku pisahin dulu, aku kucek gitu. Jadi ini kebetulan alhamdulillah tadi udah aku lihat nggak ada noda kotor yang membandel gimana. Jadi pastinya aku langsung memasukkannya seperti biasa, tinggal nyemplungin lagi seperti biasa, karena ini baju harian biasa, nggak ada baju yang spesial, maksudnya nggak ada baju putih. Biasanya kalau baju putih aku pisahin dulu, kalau baju sekolah ini hanya baju harian biasa. Jadi aku mudah banget, gampang banget, tinggal memasukkan semua cucian kotornya ini seperti biasa. Pokoknya proses mencucinya seperti biasa nih teman-teman.
Aku masukkannya karena aku udah balikin semua bajunya, ini lumayan cukup banyak nih. Pokoknya tips juga kalau ngasih air itu ya secukupnya aja, sama deterjen secukupnya gitu nih. Pokoknya proses awalnya sama aja, kita nuangin air, sabunnya, terus selanjutnya cucian kita masukin selanjutnya. Nah seperti ini udah ketutup ya teman-teman. Selanjutnya kita putar ini, putaran waktu mencuci, dan kita putar ke 15. Tapi teman-teman aku juga harus bilangin lagi, ini posisi di sini ya, ini adalah program pencucian. Pasti aku kalau misalnya karena ini baju apa ya namanya, baju aku, baju anak aku, baju harian aku, jadi aku posisikan ke normal. Kalau lembut biasanya aku untuk anakku yang kecil, untuk yang baby ya aku ini kan di lembut gitu biasa. Kalau enggak juga untuk bahan-bahan yang apa ya, yang kayaknya agak mudah robek atau gimana, nah aku posisikan di lembut. Kalau untuk baju harian biasa aku posisikan di normal. Kalau ini karena aku menggunakan mesin cuci Polytron yang 2 tabung ya. Ini adalah tombol yang nah pilihan masukkan air ya. Ini untuk mencuci, ini untuk perasan. Nah, tadi udah aku mau airnya udah aku masukin ya. Dan untuk tombol selanjutnya ini adalah untuk pengering ya. Nah ini adalah mesin cuci yang aku gunakan ada Polytron PWM 9336 ya teman-teman. Nah seperti itu, kembali lagi ke asal, kita langsung ke proses mencuci. Kita gulirkan ke tombol 15. Nah ini udah mulai proses pencuciannya ya teman-teman. Nah tadi udah tahu ya posisinya ini di normal, lalu selanjutnya ini diposisikan dicuci karena kita lagi mencuci. Kalau nanti kita memeras, lagi mengeringkan, posisikan di peras ya. Nih seperti ini ya teman-teman. Kita lagi mencuci. Ini tadi aku menggunakan waktunya di 15 menit ya. Di 15 menit. Kita tungguin dia nanti sampai prosesnya selesai, sampai di posisi 0 ya. Oke, kita tungguin dulu ya teman-teman. Nah ini dia proses mencucinya udah beres ya teman-teman, udah di sini ya. Tuh udah kembali lagi ke 0. Kita buka aja pelan-pelan nih penutupnya. Nih seperti ini. Ini dia udah campur, udah membaur seperti ini. Lalu selanjutnya seperti biasa kita buang aja dulu airnya. Kita putar lagi, kita tutup dulu ya teman-teman. Ini pelan-pelan kita tutup ya. Nah selanjutnya ini posisikan ke kuras seperti ini ya. Nah seperti ini. Jadi airnya akan terbuang gitu teman-teman. Jadi airnya nanti akan menyusut di sini. Nih teman-teman bisa lihat ya. Kita tungguin sampai airnya dia benar-benar terkuras semua, sampai dia benar-benar habis. Nanti selanjutnya setelah habis ini baru kita masukkan air kembali. Biasanya kalau untuk membilas aku airnya suka full gitu biar dia hilang gitu semua busa-busanya. Kadang-kala kalau misalnya dia emang agak kotor, aku biasa kadang membilasnya itu sampai 2 kali. Nah proses selanjutnya dari ngebilas barulah kita masukkan pewangi. Pokoknya untuk teman-teman yang penasaran, yang belum tahu, yang belum paham, jangan lupa ya tonton video ini sampai beres biar nggak gagal paham. Jadi apa ya, jelas gitu informasinya ini jelas, jadi jangan sampai salah informasi gitu ya teman-teman. Pokoknya aku juga ucapin makasih banget buat teman-teman yang udah selalu setia di channel aku, yang udah memberikan ketulusan dengan support dan dukungannya di channel aku. Mudah-mudahan kebaikan kalian juga akan kembali lagi ke diri kalian. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku dan baru mampir di channel aku, jangan lupa juga ya untuk kalian support channel aku dengan cara like, subscribe, and comment. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ingin tahu atau saran, komentar atau apapun itu, silahkan kalian tuliskan semuanya itu di kolom komentar aku. Pokoknya silahkanlah tinggalkan jejak kalian di kolom komentar aku. Nah kita kembali lagi ke cucian. Ke cuci mencuci ini udah mulai berkurang nih teman-teman nih airnya nih, dan ini air kotor banget tuh, bisa dilihat sendiri. Pokoknya ini tungguin sampai benar-benar habis baru kita masukkan air untuk membilas. Dan kalau ketika membilas, ketika kita mengisi air untuk membilas, jangan lupa diposisikan ininya. Dia posisikan di ini kan karena aku lagi menguras, aku posisikan nih. Ini si jarum ininya dikuras, tapi kalau nanti lagi mengisi air posisikan lagi ke normal. Baru deh setelah diposisikan ke normal dan airnya udah tercukupi, udah penuh, baru kalian misalnya membilasnya beberapa menit. Biasanya kalau aku membilas itu nggak terlalu lama, biasanya paling di sini nih di 9 menit gitu, nggak sampai ke 15 menit karena dia untuk membilas aja gitu biar sisa busa-busanya itu hilang gitu teman-teman, untuk menghilangkan sisa-sisa
sabun lah gitu, sisa-sisa busa biar nggak menempel gitu. Karena emang kalau menurut aku pribadi ya, apalagi kalau itu baju baby ya, itu ngebilasnya harus benar-benar bersih gitu, jangan sampai si oh iya, untuk ukuran deterjen teman-teman semuanya, apalagi moms yang punya adik bayi, itu tips dari aku, jangan lupa pokoknya takaran sabunnya itu secukupnya, jangan sampai berlebih, dan membilasnya itu harus benar-benar bersih ya, jangan sampai nanti apalagi baby dia kena misalnya tumpahan air apa gimana, karena kalau sabun itu terlalu banyak dan membilas nggak bersih, karena sabun itu bisa menyebabkan iritasi, jadi dianya bisa namanya sabun kena air jadinya dia berbusa gitu. Jangan sampai seperti itu, pokoknya ya seperti ya, pokoknya sensitif banget ya untuk anak juga gitu. Jangan, pokoknya ngebilasnya yang bersih, jangan sampai terlalu banyak sabunnya. Kalau terlalu banyak sabun, masih ada sisaan sabun di sini, apalagi menggunakannya seperti sabun apa ya, sabun krim gitu, sabun colek ya teman-teman, itu harus benar-benar diaduk dulu sampai benar-benar larut, misalnya menggunakan sabun apapun itu, entah itu deterjen, pokoknya kalau entah itu di mesin cuci atau manual, harus si sabunnya itu apa ya, larut dulu gitu, jangan sampai ada gumpalan di kain gitu. Kalau ada gumpalan di kain tersisa, nanti ketika udah kering masih seperti itu terus dipakai, terus nanti kena air, malah dia nanti berbusa gitu ketika kita pakai gitu, kena air apa kena tumpahan apa. Itu kalau dipakai digunakan di anak ataupun di baby, itu kalau menurut aku sangat apa ya, yang sensitif lah gitu. Jangan sampai deterjen itu kadang kan emang maksudnya ada yang apa ya, jangan kadang-kala di tangan kita gitu, di tangan nih, di telapak tangan ada misalnya ada yang terasanya itu agak panas, itu tergantung sensitif ya kan, kita nggak tahu anak kita ataupun siapa gitu kulitnya sensitif apa gimana, kadang kan tiba-tiba jadi ngeriput atau panas gitu. Nah jangan sampai seperti itu, jadi pokoknya diusahakan untuk mencuci takaran sabunnya itu jangan sampai berlebihan, dan membilasnya itu usahakan sebersih mungkin, seoptimal mungkin gitu teman-teman. Nah ini dia nih, udah terkuras, udah kosong nih airnya teman-teman. Selalu selanjutnya berarti kita akan memasukkan air ya teman-teman, akan memasukkan air untuk membilas. Nah seperti teman-teman lihat sendiri, ini aku lagi ngisi air untuk ngebilas ya teman-teman. Dan jangan lupa, ini aku pakainya manual aja seperti ini, batas seperti ini nih, posisikan. Nah diposisikannya seperti ini di posisi yang normal ya, karena tadi kan di sini lagi menguras, posisi di sini kalau lagi mengisi air kita posisikan kembali jarumnya itu ke sini ya, di normal, karena kalau di sini ntar airnya nggak penuh-penuh dong, nggak jadi dong gitu, karena ini adalah membuang air ya teman-teman. Ini informasi aja untuk teman-teman yang baru menggunakan mesin cuci ya, kalau itu, karena kalau yang udah biasa sih udah paham banget ya informasi seperti itu. Nah, kita tungguin dulu sampai nanti dia itu cukup airnya. Kalau untuk membilas, udah tadi aku katakan, aku biasanya mengisi airnya itu full gitu, biar semua busa-busanya itu ketika digiling, dia menggiling itu busanya itu hilang gitu, nggak ada yang tersisa. Mau itu aku kan maksudnya, kalau ini kan cucinya segini nih, ketika ngebilas pasti emang aku isi full gitu. Kadang-kala kalau emang dia kotor banget, pastinya kan kalau mencuci emang ya, kalau yang kelihatannya kotor banget kena noda misalnya lumpur tanah seperti itu, biasanya aku pisahin itu untuk kotoran-kotoran yang bandel. Biasanya aku bilas itu sampai 2 kali, karena ini emang baju harian aja, kita juga hanya di rumah aja, nggak pernah banyak keluar rumah menggunakan jadi nggak ada baju yang kotor-kotor banget bernoda membandel, jadi aku cukup membilas 1 kali aja untuk yang ini ya. Oke, kita tungguin dulu sampai dia airnya penuh ya teman-teman. Nah ini dia nih, airnya udah mulai penuh ya teman-teman nih. Oh, ini udah mulai penuh, ini udah kayaknya udah mulai cukup ya, udah cukup lah. Ini kalau ngebilas ini bisa sambil airnya dinyalain sih kalau aku. Jadi selanjutnya kita langsung aja putar ininya seperti tadi aku bilang, di posisi ini normal, dan ini biasanya kalau aku ngebilas cukup di 9 menit. Teman-teman sih boleh menambahkan lebih ya, tergantung ya, sesuaiin aja gitu, entah sesuai dengan baju kalian atau menurut kalian lebih efektifnya gitu untuk pokoknya sesuaiin aja. Kalau aku cukup di 9 menit, jadi kita tungguin ya, langsung aja kita putar ya. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi ya suaranya bunyinya ya. Airnya juga kalau emang benar-benar terlalu full sampai sini, nanti dia juga keluar sendiri ya kalau terlalu full banget gitu ya teman-teman. Nah ini kita tungguin dulu sampai 9 menit nih, dia lagi muter-muter bajunya nih seperti ini. Jadi kalau misalnya membilas airnya penuh seperti ini kan jadinya dia keputer gitu,
jadinya biar hilang deh semua busa-busanya gitu ya teman-teman. Jadi kita tungguin sampai selesai, sampai 9 menit, sampai dia posisinya nanti si jarumnya ada di sini. Nah ini dia udah selesai ya teman-teman, ya udah balik lagi ke semula, udah balik lagi ke nol. Kita buka pelan-pelan nih penutupnya ya seperti ini. Ini adalah air bilasan, agak kotor ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buang aja, kita tutup lagi, posisikan lagi ininya di si di sini ya, di program pencucian nih. Jadi kita balikin posisinya ke kurasnya teman-teman, seperti ini ya. Jadi airnya nanti akan menyusut. Oke, airnya akan berkurang lagi nih di sini. Aku lihat nih, nanti dia akan berkurang, dan ini dia sisa air yang keluarnya ini nih di sini ya teman-teman. Jadi kita tungguin dulu sampai dia beres, sampai dia airnya benar-benar terkuras, baru kita masukkan lagi ini untuk yang memberikan pewangi. Nah selanjutnya habis ini kita masukkan air, tapi kalau untuk pewangi itu jangan banyak-banyak, sesuaiin aja. Dan biasanya kalau aku pribadi untuk memakai pewangi tidak semua baju gitu yang aku kira-kira biasanya dipakai sekolah, atau ya kalau aku pribadi sih, tapi itu terserah ya. Pewangi ini adalah untuk untuk hasil yang maksimal. Kalau untuk hari-hari biasa, untuk yang di rumah aja biasanya aku enggak, jadi nggak semua baju aku pakein pewangi gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman semuanya yang biasanya menggunakan pewangi, itu boleh menggunakan biar lebih maksimal hasilnya. Terus kadang-kadang ada yang misalnya aku males kalau nanti ngosok harus pakai pewangi lagi, jadi pakai pewanginya di mesin cuci sekalian semua baju. Itu sih pilihan ya, opsional ya, terserah kalian mau menggunakan pewangi ya, semua baju digunain pewangi, atau mau dipilihin gitu mas sebagian, ataupun maksudnya gimana. Dan untuk untuk pewanginya sendiri itu opsional ya, terserah kalian semua, nggak harus sama seperti yang aku pakai gitu. Itu kan terserah cocoknya kalian, biasanya kalian menggunakan apa, terus kan selera orang beda-beda ya. Ini kalau menurut aku mungkin wangi, kalau menurut teman-teman aku biasanya sukanya yang ini, karena aku seleranya yang ini, aroma yang aku suka ini. Jadi itu opsional ya, untuk pewangi, untuk menambahkan juga itu opsional banget. Ini nanti kita tungguin sampai airnya benar-benar terkuras habis. Oke teman-teman. Nah ini tadi dia airnya udah habis, sudah terkuras semua. Ini aku lagi ngisi air. Jadi ngisi airnya kalau untuk pewangi sih jangan terlalu banyak nih. Aku segini nih teman-teman. Bisa lihat pokoknya. Selanjutnya kita masukkan juga pewanginya. Ini aku pakai pewangi yang ini, bukan ikan ya teman-teman. Ini pokoknya aku udah bilang tadi juga sesuai selera aja. Kalau ya biasanya teman-teman menggunakan apa? Nah kalau ayamnya aku rasa sih udah cukup untuk pewangi ya airnya. Jangan terlalu banyak kalau untuk pewangi. Selanjutnya yang pastinya airnya aku matikan dulu ya teman-teman. Nah ini harus selanjutnya ini udah larut, tinggal masukkan aja baju-bajunya untuk dipakein pewangi gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku air dulu lalu pewangi. Jadi kalau misalnya bajunya nggak diangkatin dulu, takutnya kadang cuma ngegumpal putihnya di salah satu baju aja, di salah satu kain gitu, untuk menghindari gumpalan-gumpalan itu. Lalu selanjutnya baru pewangi ya. Kalau untuk pewangi sendiri, untuk pelembut sendiri ini dia lebih cair ya dibandingin sabun cair seperti biasa, jadi dia cepet larut. Kalau teman-teman misalnya mau dilarutin dulu pakai mesin, diputar dulu, itu boleh. Enggak pun kalau menurut aku pribadi sih nggak apa-apa, karena dia teksturnya juga udah cair banget gitu, jadi dia langsung mudah larut gitu, tanpa harus diputar dulu, di mix dulu pakai mesin. Proses kita mengasih pewangi ke baju ya. Jadi langkah yang pertama tadi kita mencuci seperti biasa ya, pokoknya proses mencuci kan air dulu, lalu masukin sabun, selanjutnya bajunya, lalu kita buang airnya untuk menguras, lalu kita bilas, buang lagi airnya. Nah selanjutnya mengisi lagi air dan menambahkan pewangi, lalu baju. Itu prosesnya ya, langkah-langkahnya. Selanjutnya seperti biasa kita tutup, lalu posisikan dia juga di normal ya, biar airnya nih di sini di program pencucian diposisikan di normal. Kalau lagi kita mau proses mencuci ya, yang ini juga di proses mencuci. Lalu selanjutnya ini untuk timernya sendiri, untuk waktu pencucian mau berapa menit. Kalau untuk pewangi sih rasanya aku nggak usah lama-lama banget, biasanya
dikira-kirain aja. Kalau aku posisinya di 5 aja nih, pokoknya di atasnya 6, karena dia untuk apa ya, biar dia lebih wangi aja, bisa biar lebih tercampur, biar lebih termix gitu. Soalnya kan tadi udah dicuci, udah dibilas, rasanya udah maksimal, tinggal kita mencampurkan pewangi biar lebih wangi. Nah, aku diposisikan di seperti ini ya, di 5 nih. Ini di normal, kita tungguin sampai dia beres ya teman-teman. Lalu nah ini dia prosesnya udah selesai ya teman-teman nih, dia udah balik lagi ke semula, udah seperti ini. Kita lihat, kita buka pelan-pelan penutupnya. Nah seperti ini. Ini udah pakai pewangi ya teman-teman. Kalau pewangi airnya nggak terlalu kotor ya, nggak kotor. Terus selanjutnya kita posisikan, kita tutup lagi ya teman-teman. Nah kita posisikan ininya ke kuras agar airnya terbuang gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengering. Sekarang kita akan proses ke pengering, ke tabung yang kedua ini ya, ke sini nih. Kita buka juga ini tabung yang pertama, yang ini, sambil kita menguras airnya. Kita masukkan aja satu persatu ke bagian pengering gitu ya teman-teman. Ini proses akhir, proses finishing, karena udah selesai pakai pewangi, udah termix, udah udah kecampur wanginya. Selanjutnya kita tinggal mengeringkan ya gitu. Untuk pengeringan yang setengah kering lah gitu. Kalau untuk proses pengeringan yang lebih yang utamanya kan nanti kita jemur gitu. Ini hanya untuk setengah kering aja, kita masukkan ke tabung kedua, yaitu tabung pengering gitu ya teman-teman. Nah, pokoknya prosesnya sama aja seperti biasa, kita masukkan semuanya ke bagian pengering. Seperti ini, yang udah semua, baru nanti kita tutup. Nih ya, aku masukin semua ya teman-teman. Nih, aku masukin, nggak aku jejel-jejel. Pokoknya kalau mengeringkan, kalian tekan-tekan juga ininya. Nih, ini harus maksimal banget gitu. Nah, sedikit lagi ya. Yang berapa biji nih tinggal dalaman. Nah, ini kita tekan dulu. Pokoknya maksimalin, kita tekan dulu ininya. Ini soalnya kalau misalnya kurang maksimal, makan ya. Kalau di aku pribadi ya, kalau misalnya dia nggak penuh seperti ini gitu, untuk proses pengeringan. Kalau nggak penuh seperti ini, dia kurang maksimal juga proses mengeringinnya gitu. Jadi kayak dia itu kayak, karena dia kosong, jadi proses mengeringinnya, meresnya itu kurang keperes gitu biasanya gitu. Jadi usahain kalau nyuci nih sedikitnya, mencuci minimal harus seini deh, setabung ini gitu. Kadang kan kalau banyak banget aku sampai 2-3 kali untuk mengeringkan gitu. Kalau misalnya dia cuma separuh gitu, pasti kita juga tekan, kita juga pakai penutup ini. Tapi biasanya menurut pengalaman aku itu jadi kurang maksimal dia ngeringinnya, nggak terlalu kering. Kalau penuh seperti ini, karena dianya penuh, jadi tertekan sempurna gitu, muatannya sempurna, jadi tertekan, jadi proses ngeringinnya itu lebih maksimal kalau menurut aku pribadi gitu ya teman-teman. Nih kita masukin ininya, penutupnya pelan-pelan ya, kita masukin pelan-pelan. Ini maksimal banget soalnya, tekan dulu ya, kita tekan pelan-pelan. Kita masukin aja ininya pelan-pelan sampai dia tertutup semuanya ya. Nah ini udah ketutup semua nih ya. Ini yang di tabung kedua, ini untuk proses pengeringan. Ini udah seperti ini. Lalu selanjutnya kita tutup untuk yang bagian ini. Ini untuk pengeringan. Proses pengeringan jangan sampai dibuka-buka ya teman-teman. Kalau misalnya lagi selama proses pengeringan beda sama tabung yang kita nyuci gitu. Kalau untuk pengeringan, kalau misalnya kita buka tutup, jadi dia akan kembali ke semula. Nah selanjutnya kita tutup ininya, dan untuk ininya kita posisikan ke peras ya teman-teman, di posisi perasnya teman-teman. Dan ini untuk untuk waktu pemerasan. Ini teman-teman sesuaiin aja mau di berapa menit. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya aku biar lebih maksimal langsung di 5 gitu, boleh 2. Kadang-kala kalau masih terlalu gimana, kalian bisa 2 kali. Kalau aku biasanya 1 kali aja udah maksimal gitu, cuman aku langsung di 5 aja. Kita langsung putar aja ke posisi jarum jam yang kelima ya. 5 itu berarti 5 menit ya teman-teman. Nah, kita tungguin sampai nanti dia beres, sampai dia posisinya ke awal ke sini ya. Kita tungguin sampai beres ya teman-teman ya. Nah ini dia ya teman-teman, aku udah on ternyata. Nah ini dia teman-teman ya, ini prosesnya udah selesai. Ini nih udah kembali lagi di waktu pemerasannya udah ke 0. Kita buka pelan-pelan nih untuk melihat hasilnya nih seperti ini ya teman-teman. Kita buka juga
bukaan yang keduanya tinggal kita tarik pelan-pelan ininya. Si penutup ini kita tarik pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan aja. Nah ini dia hasil yang hasil udah dikeringin nih, seperti ini bajunya, setengah kering ya teman-teman nih ya, setengah kering. Jadi nanti untuk pengeringan yang lebih maksimal kita jemur nih udah semuanya. Lalu selanjutnya tinggal kita masukkan nih, aku masukkan ke dalam keranjang cucian. Nanti selanjutnya proses selanjutnya karena akan dijemur. Nah teman-teman begitu ya kayaknya untuk informasi ini. Mudah-mudahan informasi yang aku berikan kepada kalian juga bermanfaat dan jelas. Bila ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada kurang ya, kalau lebih sih nggak mungkin ya. Kalau misalnya ada kekurangan, silahkan kalian tambahkan informasinya di kolom komentar. Ada kritik, ada saran, silahkan kalian tuliskan aja di kolom komentar. Dan kalau seandainya kalian ingin dibikinin video tentang ini, boleh silahkan tuliskan juga di kolom komentar ya teman-teman. Dan aku ucapin buat teman-teman semuanya yang udah nonton video aku sampai beres, aku ucapkan beri-beri berterima kasih. Malah mudah-mudahan amal kebaikan kalian akan menjadi tabungan di kemudian hari begitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga support dan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, and comment. Dan untuk teman-teman yang jangan lupa nih video aku informasi ini di share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi membutuhkan informasi seperti ini gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa deh di share di semua akun media sosial kalian. Nah ini udah beres ya. Ini selanjutnya semua pakaian ini udah masuk ke sini, udah masuk ke keranjang. Jadi ini udah tinggal proses pengeringan yang maksimal, yaitu tinggal kita jemur. Oke, untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu. See you next time my video. Yaudah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.